Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Rahayu Eliza Prisma dengan NIM 19136127. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang ilmu ukur tanah. Nah, materi yang akan saya jelaskan yang pertama tentang pengantar ilmu ukur tanah, yang kedua tentang prinsip pengukuran dan sistem referensi, yang ketiga tentang perhitungan planimetris, yang keempat tentang pengukuran jarak langsung dan tachymetry, yang kelima tentang bearing, azimut, dan pengukuran sudut, yang keenam tentang poligon, dan terakhir tentang peta situasi. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengantar ilmu ukur tanah. Pengukuran tanah atau disebut juga sebagai surveying didefinisikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi berkenaan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah baik vertikal maupun horizontal. Nah, pengukuran ini memiliki tujuan yang menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambar rencana atau plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memilih tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa. Baik gambar rencana maupun peta merupakan representasi grafis dari bidang horizontal. Yang pertama berskala besar, sedangkan yang terakhir berskala kecil. Nah, skala tersebut juga didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan permukaan bumi. Misalnya, skala 1:500, artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak di peta. Sering pemilihan skala pada proyek tertentu bergantung pada kerangka yang telah ada atau kepraktisan dalam membawanya. Selanjutnya, klasifikasi survei. Nah, survei tersebut diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan akurasi yang diinginkan. Yang kedua, berdasarkan metode penentuan posisi. Yang ketiga, berdasarkan instrumen yang digunakan. Yang keempat, berdasarkan tujuan survei. Dan yang kelima, tentang pengukuran. Nah, pada bagian yang pertama, tentang akurasi yang diinginkan, juga dibagi dua menjadi survei planimetris dan survei geodetis. Survei planimetris ini merupakan survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya, permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi garis level atau level line, sudut, dan meridian. Yang kedua, survei geodetis. Survei ini memperhitungkan bentuk bumi yang melengkung dan melakukan pengukuran jarak-jarak dan sudut-sudut ketelitian tinggi. Yang klasifikasi yang kedua berdasarkan metode penentuan posisi, juga dibagi dua menjadi terrestris dan extraterrestris. Terrestris itu merupakan dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi, sedangkan extraterrestris ini dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan dilakukan ke objek atau benda angkasa, baik alamiah maupun buatan. Yang klasifikasi ketiga, yaitu berdasarkan instrumen yang digunakan. Terbagi pula menjadi 6. Yang pertama ada survei chain, yang kedua ada survei traverse, yang ketiga ada survei tachymetry, yang keempat ada survei penyipat datar atau leveling, yang kelima ada plan tabling, dan yang terakhir ada survei triangulasi. Selanjutnya, berdasarkan tujuan survei, dibagi pula menjadi beberapa. Yang pertama ada survei rekayasa, yang kedua ada survei pertahanan, yang ketiga ada survei geologi, yang keempat ada survei geografi, yang kelima ada survei tambang, yang keenam ada survei arkeologi, dan yang terakhir ada survei rute. Selanjutnya, klasifikasi yang terakhir berdasarkan tempat pengukurannya, yaitu survei tanah, survei hidrografi, survei bawah tanah, dan survei udara. Selanjutnya, masuk kepada materi kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor ini merupakan kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Ketiga komponen itu saling mendukung dalam diri surveyor dalam menghadapi pekerjaan yang berat di lapangan. Selanjutnya, praktik pengukuran dan catatan lapangan. Nah,
Catatan lapangan ini merupakan bagian penting yang perlu perhatian lebih. Para surveyor seharusnya menyadari sejak awal kualitas pekerjaan bergantung pada catatan lapangan itu. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pencatatan lapangan. Yang pertama, dilarang melakukan penghapusan. Yang kedua, gunakan sikatan atau simbol supaya ringkas, tetapi pastikan petugas kantor mengerti maksudnya. Yang ketiga, pastikan indeks diisi, nomor halaman, hari, tanggal, nama surveyor, nama pencatat, instrumen yang digunakan, lokasi, dan cuaca yang mungkin mempengaruhi hasil ukuran. Yang keempat, tidak boleh ragu, gunakan narasi untuk menjelaskan aspek-aspek penting dari proyek survei. Yang kelima, gunakan selalu sumber data asli dalam memulai dan mengakhiri survei. Dan yang terakhir, catat data sesuai dengan format formulirnya. Selanjutnya, prinsip pengukuran dan sistem referensi. Nah, prinsip pengukuran itu dibagi dua. Pertama, bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Dan yang kedua, posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Nah, prinsip pertama ini merupakan prinsip utama pengukuran yang tidak boleh ditinggalkan kecuali keadaan terpaksa. Ide utamanya adalah melokalisir kesalahan-kesalahan dan akumulasinya. Berbeda jika bekerja dari bagian-bagian keseluruhan. Kesalahan-kesalahan akan terakumulasi dan bertambah besar, akibatnya survei tak terkendali. Yang kedua, prinsip yang kedua ini dijelaskan sebagai dua titik kontrol dipilih di lapangan dan jarak keduanya diukur. Kemudian, jaraknya digambarkan di kertas dengan skala tertentu. Sekarang dikehendaki suatu titik diplot dengan menggunakan dua pengukuran dari kedua titik kontrol tersebut. Selanjutnya, bentuk bumi. Sejak zaman Yunani kuno, para ilmuwan dan filosof tertarik pada bentuk dan dimensi bumi. Bumi berbentuk bulat pertama kali digagas oleh Pythagoras. Sementara itu, para sarjana lainnya berpendapat bumi berbentuk kotak, bidang datar atau silinder. Nah, pada era selanjutnya, Galileo mendukung pendapat bahwa bumi itu bulat, dan Columbus berusaha membuktikannya. Pada abad 17-an dilakukan pengukuran bumi dengan peralatan dan metode yang lebih baik. Hasilnya, bumi berbentuk elipsoid, bukan bulat penuh. Selanjutnya, pengukuran-pengukuran terhadap fenomena sumbu panjang dan pendek bumi dilanjutkan oleh Cassini, Newton, dan Huygens pada berbagai studi. Sepintas permukaan bumi seragam. Lautan merupakan di permukaan yang beragam, tetapi permukaan atau topografi dari masa tubuh bumi menunjukkan variasi vertikal antara gunung-gunung dan bukit-bukit secara sederhana. Kita bisa mendefinisikan pengukuran-pengukuran topografi pada permukaan laut rata-rata dan mempertimbangkan bahwa permukaan bumi datar atau level. Selanjutnya, sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematis. Kerangka referensi yang bercocok adalah elipsoid, oblate, karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk geoid. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu perhitungan planimetris. Nah, menjelaskan yang pertama itu tentang jarak. Pengukuran menghasilkan jarak-jarak baik secara langsung maupun tidak langsung. Jarak langsung diperoleh dengan pengukuran tarikan, meteran, atau titik dengan titik lainnya. Jarak tidak langsung diperoleh dengan perhitungan hasil ukuran besaran di lapangan, misalnya pada survei tachymetry. Secara sederhana, pada bidang datar, jarak antar dua titik A memiliki koordinat XA bagi YA dan B memiliki koordinat XB, YB adalah jarak D. Bisa dihitung dari dua titik yang telah diketahui koordinatnya. Selanjutnya itu tentang azimut. Azimut antar dua titik adalah besarnya sudut bearing yang dibentuk dari suatu referensi atau meridian atau utara, searah jarum jam sampai ke garis menghubung dua titik itu. Karena berputar satu lingkaran penuh, besarnya azimut pada satuan derajat mulai 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Selanjutnya itu tentang sudut.
Sudut horizontal dapat dihitung dengan dua cara, dari selisih dua bacaan horizontal dan selisih dua azimut. Bacaan horizontal biasanya didapatkan dari pengukuran teodolit. Dalam cara tertentu, teodolit bisa menghasilkan bacaan horizontal yang sekaligus sebagai azimut dua titik. Pada teodolit tertentu, misalnya TO, bacaan horizontal sekaligus sebagai azimut magnetis suatu garis. Selain itu, azimut bisa didapatkan dari pengukuran dengan kompas atau dari hasil hitungan dua titik yang telah diketahui koordinatnya yang telah dibahas di atas. Contohnya seperti ini, sudut AOB sama dengan azimut OB kurang azimut OA, atau sudut AOB sama dengan bacaan horizontal OB kurang baca horizontal OA. Jika hasil hitungan negatif, hitungan ditambahkan 3600. Selanjutnya ada satuan sudut. Yang pertama itu satu lingkaran sama dengan 3600 sama dengan 2 dengan radian per 100 gram. Satu radian 57,29577950. Satu radian 3437,746772. Satu radian sama dengan 206264,8026. Satu derajat sama dengan 0,0174533 radian. Satu menit sama dengan 2,90882 kali 10 kurang 4 radian. Dan satu detik sama dengan 4,848137 dikali 10 kurang 6 radian sama dengan sin 1 radian. Selanjutnya tentang koordinat. Koordinat suatu titik dapat dihitung jika diketahui azimut dan jaraknya dari titik referensi. Azimutnya mungkin diketahui dengan pengukuran sudut, sementara jarak mungkin diukur secara langsung di lapangan. Jika titik A diketahui koordinatnya, titik B diukur azimut dan jaraknya dari titik A, maka koordinat titik B dapat dihitung. Yaitu yang pertama XB sama dengan XA ditambah DAB sin atau AB, YB sama dengan YA dan ditambah DAB cos atau AB, AB azimut garis AB, DAB itu jarak dari A ke B, XB itu absis titik B, XA absis titik A, YB koordinat titik B, dan YA koordinat titik A. Lanjut materi yang selanjutnya itu tentang pengukuran jarak langsung dan tachimetri. Pengertiannya yaitu jarak antara dua buah titik di muka bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut, tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, atau bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Nah, selanjutnya tentang pengukuran jarak langsung. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantu. Alat-alat yang utama itu yaitu pertama pita ukur, yang kedua regas ukur, dan yang ketiga rantai ukur. Sedangkan alat bantu, contohnya jalon atau anjir, yang kedua pen ukur, yang ketiga unting-unting, yang keempat water, dan kelima prisma dan kaca sudut. Nah, selanjutnya tentang pengukuran jarak langsung pada lapangan datar. Pada pengukuran jarak langsung pada lapangan datar ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pelurusan dan yang kedua ada pengukuran jarak. Pelurusan ini yaitu menentukan titik-titik antara sehingga terletak pada suatu garis lurus atau terletak pada satu bidang vertikal. Sedangkan pengukuran jarak ini misalnya akan diukur jarak antara titik A dan titik B. Nah, pelaksanaan pelurusan ini, yang pertama tancapkan jalon titik A dan titik B. Yang kedua, orang satu berdiri di belakang jalon di A dan orang dua dengan membawa jalon di sekitarnya di titik A. Dengan petunjuk orang satu, orang dua bergeser ke kanan atau ke kiri sampai dicapai orang dua di A. Bawa jalon di A dan jalon di B tampak menjadi satu atau berimpit, kemudian jalon di A diganti dengan pen ukur, demikian pada dilakukan di titik B, C, dan seterusnya. Sedangkan pelaksanaan
pelaksanaan pengukuran jarak ini, yang pertama, bentangkan pita ukur dari A ke A skala 0 meter diimpitkan pada titik A, dan pada saat skala pita ukur tepat di titik A, baca dan catat, misalnya terbaca D1M. Yang kedua, lakukan hal yang sama antara A ke B, misalnya terbaca D2M. Yang ketiga, jarak AB adalah penjumlahan dari jarak-jarak tadi. AB sama dengan DI tambah D2 tambah D3 tambah D4. Yang keempat, pengukuran jarak dilakukan 2 kali. Dari A dan B disebut pengukuran persegi, dan pengukuran pulang dari B ke A. Dan yang terakhir, jarak AB adalah jarak rata, pengukuran persegi, dan pengukuran pulang. Selanjutnya, pengukuran jarak langsung pada lapangan miring, yang pelaksanaannya pertama, bentangkan pita ukur secara mendatar dari A ke atas titik A dengan peraturan Nineveh. Gantungan unting-unting di atas titik. Ya, selanjutnya, unting-unting yang menyinggung pita ukur misal terbaca dim. Pekerjaan tersebut dilakukan pada penggal-penggal jarak AB, BC, dan CD. Dan yang ketiga, pengukuran jarak dilakukan dari A dan B, dan dari B ke A, dan hasil akhir adalah harga rata. Selanjutnya, pengukuran jarak yang terhalang. Pelaksanaannya, yang pertama, buat garis L1 lewat titik A, tentukan titik 1, lubangkan 1B sebagai garis M1. Pada garis M1, tentukan titik A, titik 2, dan hubungkan A2 sehingga terbentuk garis 12. Tentukan titik 3 pada 12, hubungkan 3B sehingga terbentuk garis M2. Yang keempat, pekerjaan tersebut dilanjutkan sampai didapat titik 5, 4B, 1 garis, dan titik 4, 5A, 1 garis, berarti A54B, 1 garis lurus. Selanjutnya, pengukuran jarak. Selanjutnya, tachimetri. Yang pertama, pengukuran tachimetri menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benar rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Formulanya sebagai berikut: XA sama dengan XAI plus BA kurang BB cos sin IA. IA sama dengan 1 plus BA kurang BB cos 2 cos IA. ZA sama dengan ZI plus BA per BB cos 2H tan H plus TI kurang BT. Selanjutnya, sumber-sumber kesalahan dan kesalahan pada pengukuran jarak. Yang pertama, ada panjang pita ukur tidak standar. Yang kedua, suhu tidak baku. Yang ketiga, tarikan yang tidak tetap. Yang keempat, pelurusan tidak baik. Yang kelima, pita tidak mendatar. Yang keenam, pemanasan unting-unting tidak tepat. Yang ketujuh, salah menandai. Yang ke-8, salah baca. Dan yang 9, lenturan pita ukur. Kita masuk pada materi selanjutnya tentang bearing, azimut, dan pengukuran sudut. Bearing itu merupakan sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan arah jarum jam. Bearing suatu garis ada yang didapatkan sebagai bearing lingkaran penuh atau azimut, dan bearing kuadratis atau reduced bearing, dan bearing blade dalam survei geodesi. Azimut atau garis datum 0 bagi bearing sering juga disebut sebagai north, dan macamnya yaitu pertama ada utara sebenarnya yang didasarkan pada pengamatan astronomi. Yang kedua ada utara magnetis dari pengamatan kompas, berbeda dengan beberapa derajat dengan utara sebenarnya. Yang ketiga utara grid, yaitu didasarkan pada proyeksi peta tertentu dan sering berbeda beberapa menit dengan utara sebenarnya. Yang keempat ada utara teradopsi, yaitu diambil atas dasar persetujuan. Dan yang kelima, terasumsi, merupakan arah yang sesuai dengan tujuan survei, disebut sebagai 0 dan digunakan sebagai datum semua gratis. Selanjutnya ada azimut geodetis. Azimut geodetis ini dari titik P ke titik Q pada elipsoid didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen normal elipsoid pada P, salah satunya mengandung kutub utara elipsoid dan satu lainnya mengandung titik Q. Selanjutnya ada azimut astronomis.
azimut astronomis ini mirip dengan azimut geodetis. Azimut astronomis dari titik P ke Q didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk dari dua bidang. Keduanya mengandung komponen vertikal pada P, salah satunya mengandung kutub langit utara dan satu lainnya mengandung titik Q, hoar atau tanpa tahun. Selanjutnya ada pengukuran sudut. Teodolit adalah instrumen digunakan untuk membaca arah pada suatu bidang horizontal dan kemiringan atau inklinasi pada suatu bidang vertikal. Teodolit lama dalam mengamati sudut dihitung dari dua titik pada skala kesalahan perhitungan, tidaklah terkait dengan besarnya sudut. Teodolit elektronik membaca sudut secara bertahap atau inkremental, karena itu olehnya diukur sudut putaran antar titik-titik. Secara teoritis, kesalahan-kesalahan dalam menghitung sudut bergantung pada besarnya sudut. Selanjutnya ada sudut kanan dan sudut defleksi. Sudut kanan itu sudut yang terbentuk oleh dua garis bidik yang saling berpotongan. Garis AO dan BO berpotongan di titik O. Jika diketahui bacaan horizontal HZ, KA dan KB, yaitu AOB dan BOA dihitung sebagai berikut. AOB bacaan HZB dikurang bacaan HZA ditambah 3.600. BOA bacaan HZA bacaan HZB ditambah 3.600. Angka 3.600 sebagai pilihan ditambahkan jika hasil pengurangannya kurang dari 0 atau negatif. Nampak dapat dipahami kedua sudut itu membentuk lingkaran AOB dan BOA sama dengan 3.600 sudut kanan. Baik AOB maupun BOA disebut juga sudut kanan, yaitu sudut searah jarum jam yang terbentuk dari garis belakang ke garis depan. Oke, selanjutnya ada sudut kanan. Ada sudut defleksi, yaitu sudut searah atau berlawanan jarum jam yang terbentuk antara perpanjangan garis belakang atau sebelumnya dengan garis yang bersangkutan. Selanjutnya ada metode pengukuran sudut horizontal. Pengukuran sudut horizontal ada antara dua buah target merupakan pengukuran paling sederhana dalam traverse. Karena ada dua target pengukuran relatif singkat, dengan demikian kesalahan residual akibat kevertikalan sumbu dan naik turunnya statif listrik secara praktis terhindarkan. Selanjutnya ada sudut vertikal. Sudut vertikal adalah semua sudut yang terbentuk dari perpotongan dua bidang vertikal. Dalam ukur tanah, salah satu bidang vertikal yang digunakan adalah bidang horizontal, dan sudut vertikal sudut titik adalah sudut yang terbentuk antara bidang vertikal pada garis melalui titik tersebut dan bidang horizontal. Yaitu tentang kesalahan kolimasi. Kesalahan kolimasi itu dibagi dua. Pertama yaitu kesalahan kolimasi horizontal, dan kedua kesalahan indeks atau disebut juga dengan kesalahan kolimasi vertikal. Pada kesalahan kolimasi horizontal ini, setiap penyimpangan dari sudut kanan dinamakan kesalahan kolimasi horizontal. Cara untuk menghitung kesalahan kolimasi horizontal ini yaitu sebelumnya perlu diketahui bahwa selisih bacaan biasa dan luar biasa seharusnya 1800. Hitungan koreksi direferensikan pada selisih itu, misalnya titik P di bidik posisi biasa. Bacaan horizontalnya HB sama dengan 480 14 menit 53 detik. Teodolit diluar biasakan bidik kembali titik P, baca horizontalnya dibaca HLB 22 80 13 detik menit 47 detik. Lanjut kesalahan indeks vertikal, yaitu kesalahan indeks kolimasi vertikal atau C dapat dihitung sebagai berikut, yaitu VB 623 menit 30 detik, PLB 29 90 34 detik 20 menit 24 detik, VB tambah VLB 35 90 59 menit 50 detik. 2C sama dengan 3600 dikurang 35 95 9 menit 50 detik sama dengan 10 detik. C sama dengan 5 detik, maka VB terkoreksi 625 menit 30
menit tambah 5 detik sama dengan 625 menit 35 menit. VLB terkoreksi sama dengan 29, 90, 34 menit 20 detik ditambah 5 detik sama dengan 29, 90, 34 menit 25 detik. VB terkoreksi ditambah VLB terkoreksi yaitu 3600. Selanjutnya masuk pada poligon. Poligon sendiri didefinisikan sebagai segi banyak yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungan. Yaitu selanjutnya untuk menghitung poligon ini dengan metode Bojwit, transis, grafis, kuadrat terkecil. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang konsistensi, jarak, dan sudut. Konsistensi ketelitian jarak terhadap ketelitian sudut bisa dilihat melalui tabel berikut ini. Yang pertama ada ketelitian teodolit, yaitu ada 01 menit, 05 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik, 30 detik, dan 01 detik menit. Selanjutnya ada kesalahan linear relatif. Pada 01 menit ini memiliki kesalahan linear relatif itu 1:20, 62, 65 dengan kesalahan maksimal dalam 50 meter yaitu 0,2 mm dan kesalahan maksimal dalam 100 meter yaitu 0,5 mm dan begitu pula seterusnya bisa dilihat di dalam tabel berikut. Selanjutnya ada peta situasi. Nah, untuk membuat peta situasi ini ada 4 langkah yang dilakukan. Yang pertama yaitu ada pembuatan kerangka kontrol horizontal dan vertikal. Yang tahapan pembuatannya yaitu pemasangan titik poligon yang pertama kali. Yang kedua yaitu pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol horizontal dengan tahapan. Yang pertama pengukuran azimut magnetis awal atau kompas. Yang kedua pengukuran jarak langsung atau pita ukur secara pergi pulang. Yang ketiga pengukuran sudut atau teodolit secara seri rangkap. Yang keempat perhitungan koordinat dengan metode Bojwit. Yang ketiga yaitu pengukuran dan pengolahan kerangka kontrol vertikal. Dibagi juga menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada penambahan 1 titik baru jika jumlah slug belum genap. Yang kedua pengukuran beda tinggi atau waterpass dengan 2 rombu secara pergi pulang. Dan yang terakhir ada perhitungan beda tinggi. Tahapan yang kedua, dalam peta situasi ada pengukuran detail. Detail diukur dengan berbagai metode. Salah satu metode yang akan jelaskan polar dengan pengukuran jarak dan beda tinggi secara tachymetry. Pada metode polar ini yang diukur adalah sudut dan jarak optis serta beda tinggi. Peralatan yang diperlukan yang pertama ada teodolit dan kelengkapannya dan kedua ada rambu ukur. Ketiga yaitu pembuatan garis kontur. Garis kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Karena tak semua titik diukur, maka untuk mendapatkan titik-titik ketinggian bagi titik lainnya di sekitar digunakan interpolasi. Interpolasi kontur dapat dilakukan dengan secara grafis atau perhitungan dengan membuat jarak. Dan langkah yang terakhir yaitu plotting. Plotting ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama ada buat format peta yang telah ditetapkan. Yang kedua, plot titik-titik poligon sebagai titik referensi. Yang ketiga, plot detail jalan, bangunan, selokan, dan lain-lain. Dan yang keempat, buat garis kontur dan atau titik-titik ketinggian. Plotting dilakukan setelah semua data lapangan dihitung, meliputi hitungan koordinat poligon, XY, hitungan tinggi, hitungan detail. Untuk menentukan posisi absis dan ordinat agar gambar berada di tengah-tengah, bidang gambar ditentukan titik tengah gambar dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu XT sama dengan X-min ditambah setengah panjang gambar pada sumbu X, YT sama dengan Y-min ditambah setengah panjang gambar pada sumbu Y. Dengan keterangan, XT itu merupakan ambis tengah kertas gambar dan YT merupakan ordinat tengah kertas gambar. Sedangkan X-min merupakan harga absis poligon yang paling kecil dan Y-min itu merupakan harga ordinat poligon yang paling kecil. Panjang gambar pada sumbu X yaitu X max dikurang X minimum dan panjang gambar pada sumbu Y merupakan Y max dikurang Y minimum. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya kita akan masuk kepada sesi saran dan tanya jawab.
kepada teman-teman yang ingin berikan saran atau pertanyaan, dipersilakan.